Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah muksa, atau secara artian mudah adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak. Menurut tulisan di Wikipedia, muksa adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara masalah muksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami muksa atau hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan apalagi jasadnya. Berikut ini adalah orang-orang terkenal di Indonesia yang muksa atau menghilang tanpa bekas. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan bagikan ke teman-teman Anda supaya tahu informasi Islami ini. Di Indonesia banyak kejadian tokoh nasional yang muksa, dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi, hal tersebut bisa saja terjadi pada masyarakat lain yang tidak diketahui identitasnya. Untuk melakukan tanpa muksa, tidak sembarang orang bisa melakukannya, karena hal tersebut menyangkut kehidupan seseorang di dalam dunia nyata dan harus meninggalkan seluruh yang dipunyainya. 1. Prabu Siliwangi. Raja Pajajaran yang sakti mandraguna. Ia memiliki pengikut yang banyak dan membuat negeri Sunda terkenal seantero Nusantara kala itu. Ketika ajaran agama Islam masuk, ia mendapat desakan untuk meninggalkan ajarannya terdahulu dan menjadi seorang mu'alaf. Akhirnya, Prabu Siliwangi menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk agama Islam. Sebelum melakukan tanpa muksa, ia melakukan wejangan kepada pengikutnya untuk memilih ajaran sesuai keinginannya masing-masing. 2. Prabu Brawijaya V. Raja kesekian kali dari Majapahit yang memutuskan muksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur laburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum melakukan muksa, Prabu Brawijaya V memeluk ajaran agama Buddha. Dan di akhir keberadaannya, ia meminta Sunan Kalijaga yang masih keturunannya yaitu cucunya untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan akhirnya menjadi muksa. 3. Mahapatih Gajah Mada. Ada dua versi pada masa akhir Mahapatih Gajah Mada. Pertama, ia diceritakan sakit parah dan pada akhirnya meninggal pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Negara Kertagama. Versi kedua, Mahapatih Gajah Mada melarikan diri setelah terjadi perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai dalang terjadinya perang tersebut. Sebelum ditangkap, diadili atau dibunuh, Mahapatih Gajah Mada melakukan yuga samadhi dan akhirnya muksa hingga saat ini. 4. Prabu Jayabaya. Ia adalah salah satu pewaris tahta kerajaan Airlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala daerah Kediri. Saudaranya Jayasabha adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang terpusat di Panjalu atau Ndoho. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah. Pada akhirnya, Jayabasa kalah dan seluruh wilayah Jawa Timur terpusat di Kediri. Walaupun jadi raja yang terkenal dan berhasil menjadikan kerajaan yang diperintahkan memasuki zaman keemasan, namun rasa bersalah dan berdosa tetap menghantui karena telah membunuh saudara kandungnya sendiri, yakni Jayabasa. Jayabasa terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pemilih atau pilihan menurut agama Hindu. Ia tidak pernah meninggal karena ia dapat melalui proses kematian normal dengan cara muksa. Lalu Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri.
5. Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut para pakar, Sabdo Palon Noyo Genggong adalah nama lain dari tokoh Semar atau salah satu tokoh dari Punakawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punakawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit juga yang mempercayainya. Sabdo Palon ini merupakan tokoh spiritual dari Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Ia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mu'alaf. Enam, Supriyadi. Kisah tentang Supriyadi hingga saat ini memang masih simpang siur dan belum pasti kebenarannya. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal setelah memberontak dari Jepang yang saat itu menjajah Indonesia. Namun ada pula yang mengatakan bahwa pria asal Blitar itu menghilang tanpa bekas alias moksa. Bagi sebagian orang, menghilangnya Supriyadi ini sempat dijadikan bahan lelucon, yaitu menghilang dan tidak dapat kembali. Namun bagi pihak lain, khususnya masyarakat zaman dulu menganggap moksanya Supriyadi adalah benar, dan ia akan kembali muncul setelah Indonesia dalam keadaan teramat gawat. Mungkin ada orang yang tidak percaya adanya moksa seperti yang terjadi pada tokoh yang sudah disebutkan di atas. Namun secara turun-menurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan hingga saat ini. Banyak beredar cerita bahwa para raja-raja yang moksa sudah berkumpul yang sudah siap akan kembali untuk memerangi Dajjal di akhir zaman. Dan dipercaya salah satu raja-raja yang moksa akan kembali entah yang mana. Semoga para raja-raja yang bereinkarnasi bisa memimpin perang bersama Imam Al-Mahdi. Percaya atau tidak, hanya kalian sendiri yang bisa menentukan. Semoga kita tetap di jalan Allah untuk menegakkan agama kita. Dan kelak bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.